Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Pai. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelumnya saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, Ustadz Junaidi, untuk membuat video terkait penggunaan media pembelajaran. Izin Ustadz, jadi media yang Pak gunakan itu atau media yang saya gunakan adalah papan tulis. Karena media yang sering digunakan oleh guru adalah papan tulis. Nah, jadi saya ingin menyampaikan materi nantinya, materi yang akan saya sampaikan dengan menggunakan papan tulis dan spidol. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah terkait sempurnakan akhlak dengan adab. Nah, sebelumnya izin Ustadz, jadi kenapa saya membahas tentang terkait sempurnakan akhlak dengan adab? Karena kalau kita lihat pada zaman sekarang ini banyak peserta didik yang akhlaknya kurang, adabnya kurang gitu. Nah, jadi saya ingin mempresentasikan, mengambil materi ini di bidang madrasah aliyah atau tingkatan SMA. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini kakak akan menyampaikan kepada adik-adik semua terkait sempurnakan akhlak dengan adab. Nah, yang sebelum kita masuk pada materi yang intinya, teman-teman, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu akhlak dan apa itu adab. Menurut teman-teman atau adik-adik semua nih, apa itu akhlak? Ya, jadi akhlak kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam buku Sempurnakan Akhlak dengan Adab karya Oktri Amelia Suryani mengatakan, di situ tertera pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya akhlak itu adalah ungkapan yang keluar dari dalam jiwa seseorang yang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, kalau adab, nah teman-teman atau adik-adik semua tahu nggak apa itu adab? Ayo, yang tahu saya berikan hadiah. Nah, jadi adab menurut Al-Jurjani, seorang cendekiawan, dia mengatakan bahwasanya adab adalah yang membedakan atau yang membatasi antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Itu menurut beliau. Nah, kalau kita lihat gitu kan, di zaman modern sekarang itu atau zaman perubahan teknologi yang begitu pesat, banyak dari kita yang kehilangan arahnya, kehilangan akhlaknya, kehilangan adabnya terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap Allah, dan terhadap sesama manusia. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyampaikan atau meningkatkan akhlak kita kepada manusia atau kepada Allah dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk meningkatkan akhlak dengan adab kita, maka yang pertama kita harus muhasabah diri. Nah, maka yang pertama kita harus muhasabah diri atau introspeksi diri. Nah, muhasabah diri adalah kita menggali atau merenung di mana letak kelebihan kita, di mana letak kekurangan kita, gitu. Kita merenung apa yang harus kita perbaiki, apa yang perlu kita perbaiki. Yang kedua adalah pendidikan Islam. Nah, kenapa pendidikan Islam saya katakan untuk meningkatkan akhlak dengan adab? Karena melalui pendidikan Islam kita diajarkan bagaimana adab yang baik, bagaimana akhlak yang baik, begitu. Yang selanjutnya adalah yaitu belajar dari kesalahan. Nah, misalnya kita melakukan sebuah kesalahan nih gitu. Nah, kita introspeksi diri dari situ. Oh, ini ternyata yang harus saya perbaiki. Oh, ternyata kalau orang memperlakukan saya tidak disuka kalau saya perlakukan orang kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang kita akan masuk kepada akhlak kita terhadap Allah dan Rasulullah. Nah, yang materi yang kakak sampaikan ini yaitu materi tentang dalam buku Sempurnakan Adab dan Akhlak
karya Oktri Amelia Suryani. Dalam buku ini teman-teman, adik-adik semua, banyak sekali pembahasan yang menarik untuk kita baca, apalagi di kalangan remaja, anak-anak, bahkan hingga usia tua. Ini sangat cocok. Nah, jadi kalau dalam buku tersebut, akhlak kita terhadap Allah itu, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu benar-benar esa, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ikhlas itu kan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Nah, artinya untuk akhlak kita terhadap Allah terlebih dahulu adalah meyakini bahwa Allah itu benar-benar esa. Nah, yang selanjutnya ialah akhlak terhadap Rasulullah. Nah, bagaimana akhlak terhadap Rasulullah gitu kan? Nah, akhlak kita terhadap Rasulullah adalah dengan mengikuti segala yang disampaikan oleh beliau, mengerjakan sunnah-sunnah beliau gitu kan. Karena pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat suri tauladan yang baik. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada Abu Abdis Somad. Dia mengatakan begini, sebelum mendidik anak khalifah, maka yang perlu kamu perbaiki terlebih dahulu adalah dirimu sendiri. Mereka akan melihat apa yang kamu lakukan, maka jadilah teladan yang baik. Itu nasihat Imam Syafi'i kepada Abu Abdis Somad. Nah, kemudian kalau kita berbicara teladan, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa suri tauladan yang baik itu yang ada pada diri Rasulullah dikategorikan untuk ketiga kriteria orang tersebut? Karena orang yang mengharap rahmat Allah tentu akan memilih untuk mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, orang yang harap kedatangan hari kiamat, dia akan terus-menerus untuk memperbaiki diri, karena dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Yang ketiga, yang banyak mengingat Allah. Maka ketika seseorang ingin banyak mengingat Allah, maka yang perlu dilakukan adalah tentu mencontoh perbuatan Nabi, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian materi kita pada hari ini, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.